Berikutnya kita akan mempelajari kardinalitas dari relasi ya. Kardinalitas relasi menggambarkan banyaknya jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Ya. Nah, beberapa pemetaan kardinalitas yaitu yang pertama adalah satu ke satu atau bahasa Inggrisnya one to one. Kemudian satu ke banyak atau bahasa Inggrisnya one to many. Berikutnya banyak ke satu atau many to one. Kemudian banyak ke banyak atau many to many. Ya. Nah, di sini akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan one to one dengan one to many ya. Kalau one to one itu misalkan kita punya entity set A yang di dalamnya ada entitas A1, entitas A2, entitas A3, dan entitas A4. Demikian juga dengan entity set B. Ya, entity set B memiliki entitas B1, B2, B3, dan B4. Nah, yang dimaksud dengan one to one itu satu entitas pada A dipetakan ke satu entitas pada B. Ya. Sehingga hubungannya satu ke satu atau pemetaannya satu ke satu. Nah, ini yang disebut dengan pemetaan satu ke satu atau kita juga biasa menyebut dengan kardinalitas satu ke satu atau bahasa Inggrisnya one to one. Sedangkan kalau yang one to many, misalkan ada entity set A, yaitu A1, A2, A3, dan ada entity set B, di dalamnya ada entitas B1, B2, B3, B4, dan B5, entitas A1 dipetakan ke B1 dan B2. Jadi hubungan antara A1 itu ada hubungan dengan B1 dan B2 ya, dipetakan ke dua entitas pada entity set yang lain. Sehingga ini yang disebut dengan pemetaan one to many atau bahasa Indonesianya pemetaan satu ke banyak atau biasa dikenal dengan istilah kardinalitas satu ke banyak atau kardinalitas one to many. Nah, bagaimana dengan many to one? Kalau many to one berarti cara pandangnya jadi terbalik ya. Kalau tadi kan satu entitas dipetakan ke banyak entitas pada entity set lain. Sedangkan kalau yang ini terbalik ya, ini satu entitas pada A ya, pada kelompok A itu dipetakan ke beberapa entitas pada A dipetakan ke satu entitas di B gitu ya. Contohnya A4 dan A5 itu dipetakan ke B3 ya. A4 dan A5 itu dua-duanya dipetakan ke B ya. Sehingga ini yang disebut dengan kardinalitas many to one. Sedangkan kalau many to many itu berarti satu entitas pada A dipetakan ke banyak entitas pada B dan sebaliknya. Satu entitas di B dipetakan ke banyak entitas di A ya. Sehingga ini yang disebut dengan kardinalitas many to many atau banyak ke banyak. Ya, misalkan di sini kita ada rangkaian binari ya. Binari itu berarti dua ya. Satu relasi yang ini itu terhubung dengan dua entity set yaitu pengarang dan buku ya. Ini disebut dengan rangkaian binari. Nah, misalkan saya tulis entity set pengarang, kemudian atributnya saya tulis satu dulu ya, nggak sebanyak yang semula. Ini untuk memudahkan kita dalam menentukan kardinalitas, saya tulis satu dulu atributnya. Kemudian untuk yang buku juga saya tulis atributnya nomor dan judul ya, ini untuk memudahkan kita dalam membuat kardinalitas ya. Yang sesungguhnya kan sebenarnya atributnya banyak ya, tetapi itu nanti dilengkapinya terakhir aja. Nah, di sini cara menentukan kardinalitas pertama harus bisa dilihat dari kiri ke kanan,
kemudian nanti balik lagi dari kanan ke kiri. Ya, sekali lagi, untuk menentukan kardinalitas, itu harus bisa dilihat dari kiri ke kanan, kemudian nanti balik lagi dilihat dari kanan ke kiri. Ya, sebagai contoh, sebagai berikut ya. Baik, di sini ada pengarang menulis buku ya. Pengarang kita tulis dulu atributnya adalah kode P, yaitu kode pengarang, dan nama P, yaitu nama pengarang. Sedangkan buku kita tulis dulu sementara ya. Atributnya 2, yaitu nomor buku atau nomor, dan judul buku atau judul ya. Nah, kita akan menentukan kardinalitas atau pemetaan dari kiri ke kanan dulu. Dari kiri ke kanan ya. Pertama kita tulis dulu angka 1 di sebelah kiri. 1 kode pengarang atau 1 pengarang, ya 1 pengarang itu menulis berapa buku maksimal. Jadi 1 pengarang, kita tulis dulu angka 1 ya. Ya, jadi kita tulis dulu angka 1. 1 pengarang itu bisa menulis maksimal berapa buku. Nah, saya tulis N atau banyak. Kenapa demikian? Karena 1 pengarang, misalnya pengarangnya namanya Ine kan, itu dia bisa menulis buku A, buku B, buku C, begitu ya. Jadi, 1 pengarang bisa menulis maksimal banyak buku. Saya singkat atau kita kasih kode N untuk yang banyak atau many. Nah, sekarang kita menentukan kardinalitas dari kanan ke kiri. Ya, dari kanan ke kiri. Kita tulis dulu angka 1. Tulis dulu angka 1. 1 nomor buku atau 1 judul buku ya, sesuai dengan atributnya. 1 nomor buku itu ditulis oleh berapa pengarang. Nah, 1 buku kita ketahui bahwa pengarangnya maksimal bisa lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, maka itu adalah many atau banyak. Kita kasih kode M. Yang tadi kan kodenya N ya. Sekarang yang ini kodenya M. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Jadi yang benar kardinalitasnya apa sih? 1 ke N atau M ke 1? Nah, angka 1 yang pertama kita tulis, itu akan kita hapus atau kita coret. Sehingga nanti kardinalitasnya adalah M ke N, atau kita mengenalnya dengan istilah many to many. Nah, ini hasilnya, yaitu angka 1-nya tadi kan sudah dihapus ya. Angka 1 yang sebelah kiri, angka 1 yang sebelah kanan, itu sudah dihapus. Sehingga yang tertinggal adalah kode M dan N. Nah, kita membacanya dengan many to many. Ya, many to many. Jadi kardinalitas antara pengarang menulis buku adalah many to many. Kardinalitasnya many to many. Berikutnya kita akan melanjutkan buku terbagi kategori. Ya. Kategorinya kita tuliskan ada atribut kode dan ada atribut nama atau nama kategori ya. Sebetulnya atributnya lebih dari ini kan ya, yang buku juga kan sebetulnya lebih dari 2 atribut, tetapi kita gambarkan 2 dulu untuk memudahkan pemahaman atau memudahkan dalam membuat kardinalitas. Oke, seperti biasa kita akan membuat kardinalitas buku terbagi kategori itu dari kiri ke kanan, kemudian nanti dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan dulu ya. Kita tulis dulu angka 1. Ya, 1 nomor buku itu biasanya terbagi menjadi berapa kategori? Maksimal 1 ya. Jadi tadi kan kategorinya itu ada ensiklopedia, ada autobiografi, ada sejarah gitu ya. Jadi satu buku itu biasanya dibagi menjadi satu kategori, kan nggak mungkin satu buku. Kategorinya apa satu buku? Ya autobiografi iya, ya dia sejarah iya, enggak ya. Biasanya satu buku itu masuk ke dalam satu kategori saja. Sehingga kardinalitas dari kiri ke kanan itu 1 ke 1 atau 1 to 1. Nah, sekarang dari
kanan ke kiri ya. Dari kanan ke kiri, kita tulis dulu angka 1 di sebelah kanan. Nah, satu kode kategori itu biasanya dimiliki oleh berapa buku? Satu kode kategori, misalnya sejarah, kategori sejarah, kodenya K01. Itu biasanya dimiliki oleh berapa buku? Banyak ya, karena buku dengan kategori sejarah di perpustakaan kan lebih dari satu. Sehingga kita tulis N atau many. Nah, jadi kardinalitasnya yang benar apa? Satu ke satu atau banyak ke satu? One to one atau many to one? Nah, angka 1 pertama kita coret ya, yang sebelah kiri. Angka 1 pertama yang sebelah kanan juga kita coret. Jadi maksudnya yang kita coret adalah angka 1 pertama yang pertama kali kita tulis ya, waktu dari kiri ke kanan kita kan nulis angka 1 dulu ya. Nah, kira-kira seperti itu, atau dengan kata lain kita cari yang maksimalnya. Yang sebelah kiri ini kan ada 1 dan N. Kita akan ambil yang N-nya karena yang terbanyaknya. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah 1 dan 1, ini nggak masalah, ya berarti kan 1. Ya. Sehingga kardinalitasnya apa? Untuk buku terbagi kategori, kardinalitasnya adalah, nah setelah kita mengetahui bahwa buku dengan terbagi kategori itu kardinalitasnya adalah N ke 1, maka kita lanjutkan ke rangkaian binari lainnya ya, yaitu penerbit menerbitkan buku. Penerbit kita tulis dulu atributnya 2 dulu ya, untuk memudahkan saja, yaitu kode pen atau kode penerbit dan nama pen atau nama penerbit ya. Nah, kita akan tulis dari kiri ke kanan. Ya, kita tulis dulu angka 1. 1 kode penerbit itu biasanya menerbitkan umumnya ya. Umumnya menerbitkan berapa judul buku maksimumnya. 1 kode penerbit itu bisa menerbitkan berapa judul buku? Bisa banyak kan? Sehingga kita tulis 1 ke N. Nah, sekarang kita akan menentukan kardinalitas dari kanan ke kiri. Kita tulis dulu angka 1 di sebelah kanan. Tulis dulu angka 1. Nah, 1 judul buku atau 1 nomor buku, ya, 1 nomor buku yang ini, itu diterbitkan oleh berapa penerbit? 1 buku ya, 1 nomor buku atau 1 judul buku, itu biasanya diterbitkan oleh berapa penerbit? Oleh maksimalnya 1 buku itu kan penerbitnya hanya boleh 1. Sehingga kita tulis 1. Nah, kalau udah kayak gini, akan kita hapus angka 1 pertama yang kita tulis dari kiri ke kanan. Dan juga kita akan hapus angka 1 pertama yang kita tulis tadi dari kanan ke kiri ya. Sehingga kardinalitasnya menjadi sebagai berikut. Nah, 1 ke N. Jadi, binari penerbit menerbitkan buku, itu kardinalitasnya adalah 1 ke N.